Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Raihan, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Negara dimanapun beliau berada. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Ayas Tasid dengan NIM 11111240498. Saya Muhammad Fabian Tonga dengan NIM 111240214. Saya Herlandi Zecili dengan NIM 11112403555. Kami akan mempresentasikan hasil laporan analisis praktik administrasi di Pengadilan Negeri Serang. Oke. Pertama itu kita akan membahas tentang latar belakang. Jadi yang pertama itu mahasiswa hukum perlu memahami praktik administrasi di lembaga peradilan. Yang kedua itu pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang juga menjalankan fungsi administratif. Boleh di next. Tujuan kegiatannya itu yang pertama mengidentifikasi tindakan administrasi negara, yang kedua itu menganalisis prosedur administrasi dengan teori hukum administrasi negara, yang ketiga itu menilai kesesuaian dengan OPB, yang keempat itu menyusun laporan observasi. Boleh di next. Tempat dan waktu pelaksanaan. Tempatnya itu di instansi Pengadilan Negeri Serang kelas 1A pada tanggal Selasa 29 April 2025. Alamatnya itu ada di Jalan Raya Pandeglang, kilometer 6, Tembong, Serang. Waktunya itu dari jam 14.00 sampai jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Next. Deskripsi instansi. Instansi yang kita kunjungin itu Pengadilan Negeri Serang. Fungsinya itu menangani perkara pidana dan perdata umum secara tugas administratif. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki yaitu struktur organisasi dari pengadilan negeri. Dalam struktur organisasi pengadilan negeri itu ada ketua dan wakil ketua, lalu ada majelis hakim, panitera dan panitera muda, sekretariat, dan juga petugas PTSP. Nah, uraian proses yang diamati kemarin oleh kita yaitu ada pertama yaitu prosedur administrasi perkara, yaitu yang pertama yang harus dilakukan saat untuk kita melakukan pengadilan itu akan pendaftaran perkara, yaitu dilakukan di bagian PTSP melalui sistem manual atau e-court, permohonan mengisi formulir dan menyerahkan dokumen lengkap. Yang kedua itu penomoran dan penunjukan hakim. Panitera akan menetapkan nomor perkara, lalu sistem akan menunjuk majelis hakim. Yang ketiga adalah jadwal sidang dan pemanggilan pihak. Petugas menyiapkan jadwal, juru sita mengirimkan surat panggilan. Lalu yang keempat pelaksanaan persidangan. Pelaksanaan persidangan diselenggarakan di ruangan sidang baik secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan perkara apa yang dimaksud. Perkara apa? Lalu yang kelima yaitu salinan putusan dan arsip. Salinan disiapkan oleh panitia pengganti dan diserahkan ke pihak dokumen terkait dihasilkan dalam ruang arsip. Selanjutnya, nah ya terus selanjutnya ada administrasi umum dan kebagaian. Jadi surat menyurat yang masuk dan keluar itu akan dikelola langsung oleh subbab umum. Lalu juga ada absensi pegawai dilakukan secara elektronik di dalam pengadilannya, dan juga ada pengelolaan barang milik negara atau BNN yang tercatat dalam sistem SIMAK dan BNN, SIMAK atau BNN. Selanjutnya, nah ini ada tabel eh, eh, yang mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu AOPB. Nah, asas pertama itu ada penerapan di PR Serang, yaitu, salah maksud saya, asas-asasnya itu ada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian hukum, serta keterbukaan. Nah, penerapan di Pengadilan Negeri Serang itu kepastian hukumnya yang baik secara seluruh prosedur administrasi yang dilakukan berdasarkan SOP dan peraturan Mahkamah Agung, dan lalu keterbukaan baik yang dilakukan secara eh,
bukan secara informasi yang tersedia di media tekstil di website papan ini juga dipasang secara jelas. Jadi dia kita secara buka untuk memberikan informasi baik kepada terdakwa ataupun pada peserta perkara. Lalu ada akuntabilitas, setiap tindakan administrasi itu tercatat dalam sistem yang terdapat dalam pengawasan internal dan pelaporan. Profesionalitas pegawai bersertifikat dan mengikuti pelatihan teknis dari Mahkamah Agung. Jadi tidak boleh sembarangan orang untuk bekerja di pengadilan negeri. Lalu ada kasus kepastian hukumnya yaitu seluruh prosedur administrasi dilakukan berdasarkan SOP dan peraturan Mahkamah Agung. Lalu ada keterbukaan. Informasi tersedia di meja PTSP dan website papan informasi juga dipasang secara jelas. Baik, selanjutnya. Nah, dalam asas legalitas itu tadi seperti yang dijelaskan tadi, yang ini asas yang tertulisnya. Dan pada asas legalitas yaitu formal, yaitu ada UU nomor 48 tahun 2009, lalu tentang kekuasaan kehakiman, terus ada asas nomor asas kedua yaitu UU nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, yang asas ketiga yaitu peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan kedisiplinan kerja, lalu asas keempat yaitu SEMA dan SOP internal. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada diskresi ya. Jadi diskresi ini yaitu untuk menyesuaikan jam pelayanan selama pandemi. Jadi kan selama pandemi kita tidak boleh bertatap muka, jadi bisa dilakukan secara online, secara media elektronik. Lalu juga penggunaan e-court ini sebagai inisiatif percepatan layanan, meski belum semua pengguna, semua masyarakat itu belum bisa mengaksesnya. Nah, diskresi ini dilakukan oleh pejabat struktural dengan laporan kepada ketua pengadilannya. Nah, di sini kita masuk ke pengawasan ya. Untuk pengawasan di Pengadilan Negeri Serang ini itu ada dua, yaitu ada internal dan eksternal. Nah, yang internal ini itu dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan juga Hakim Pengawas Bidang atau Hawasbid. Yang kedua itu dari eksternal. Nah, dari eksternal ini itu dari Komisi Yudisial dan publik seperti masyarakat gitu-gitu tuh bisa dapat untuk menyampaikan pengaduannya melalui aplikasi Siwas sebagai jika tidak mendapatkan pelayanan yang tidak enak, tidak baik, ataupun tidak nyaman. Nah, ini adalah hasil wawancara singkat kami. Kami melontarkan beberapa pertanyaan, seperti bagaimana mekanisme ketika ingin membuat laporan di Pengadilan Negeri Serang, bagaimana jika ingin melakukan pengaduan terhadap pelayanan, lalu apakah bisa menjamin tidak ada diskriminasi dalam melaporkan kasus hukum. Nah, jadi jawaban yang kita terima ini juga akan menjawab semua pertanyaan kita ya, seperti bagaimana mekanisme ketika ingin membuat laporan di Pengadilan Negeri Serang itu, jawaban yang kami dapat lah ketika kita ingin melaporkan perkara, baik perkara pidana maupun perdata itu bisa dikonsultasi di awal, tapi itu bisa opsional saja. Jadi bisa langsung saja untuk melengkapi dokumennya, lalu daftar ke PTSP atau Pusat Terpadu Satu Pintu yang ada di Pengadilan Negeri Serang. Nah, lalu setelah didaftar nanti itu kan kita akan diarahkan untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara, dan setelah itu kita akan mendapatkan nomor perkara dan juga jadwal sidangnya. Nah, juga kalau yang jawaban dari bagaimana jika melakukan pengaduan terhadap layanannya, itu ada banyak. Kita bisa melakukannya itu bisa langsung ke meja pengaduannya, ataupun bisa mengirim surat pengaduannya. Nah, ketika kita sudah mengirim surat aduannya, itu akan ditindaklanjuti oleh petugas yang memiliki kewenangannya. Nah, juga di sini Pengadilan Negeri Serang ini dia juga memastikan tidak ada diskriminasi sekecil apapun di dalam Pengadilan Negeri Serang. Nah, sebagai buktinya tidak ada diskriminasi adalah layanan ramah HAM dan juga gender. Jadi semuanya sama, tidak melihat latar belakangnya. Juga akses terbuka bagi semua pihak dan bantuan hukum bagi yang tidak mampu. Jadi juga tidak melihat dari HAM dan gender juga, tapi dilihat dari sisi ketidakmampuan secara ekonomi bagi semua pihaknya. Nah, ini adalah bukti dari kita melakukan observasi di Pengadilan Negeri Serang. Ini adalah bukti-buktinya yang sudah kita lakukan kemarin.
Nah, lalu di sini ada evaluasinya. Evaluasinya itu adalah proses administrasi di Pengadilan Negeri Serang itu berjalan cukup tertib dan juga sudah sesuai dengan SOP-nya. Lalu ada adopsi teknologi informasi seperti SIPP dan juga e-court itu sangat membantu efisiensi. Juga bisa membantu menghemat waktu juga, efisiensi anggaran juga. Lalu evaluasinya yang selanjutnya adalah keterbukaan informasi publik sudah baik. Namun dapat ditingkatkan melalui media sosial yang lebih aktif. Jadi kita tidak harus mengadukannya tidak harus langsung ke webnya, tidak langsung harus ke pengadilannya, tapi kita bisa bisa ngadu ke media sosialnya Pengadilan Negeri Serang. Dan si yang mengatur media sosial ini juga harus lebih aktif untuk menerima masukan-masukan ataupun terima-terima laporan dari masyarakat-masyarakat. Lalu evaluasi laginya yang selanjutnya adalah beberapa kendala itu ditemukan pada beban kerja staf yang tinggi dan kebutuhan dari SDM yang tambahan. Jadi kurangnya sumber daya manusia yang mungkin itu menjadi titik kenapa mungkin masih belum terlalu aktif ya. Contohnya di media sosialnya mungkin kenapa belum aktif karena SDM-nya masih kurang gitu. Kita membutuhkan sumber tenaga manusia yang lebih banyak lagi. Nah, kesimpulannya itu adalah praktik administrasi di Pengadilan Negeri Serang ini secara umum itu sudah sesuai dengan asas-asas hukum administrasi negara. UPB-nya itu diterapkan dalam proses pelayanan publik dan internal. Nah, diskresinya itu dilakukan secara terbatas dan juga bertanggung jawab. Pengawasan juga dilakukan secara berlapis, jadi tidak asal-asal dan memastikan jika ada yang melakukan pelanggaran atau yang tidak kerja sesuai SOP, itu akan terkena sanksi. Nah, juga mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana hukum administrasi negara berlaku dalam praktik nyata, terkhususnya di kita ini di Pengadilan Negeri Serang itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.